Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Yusuf Najem Ma'asasaki dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3, yang dimana saya di sini akan mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Samsudin MPD. Beliau mengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang dimana kita diberikan tugas untuk meresume suatu buku. Satu buku dibagikan per kelompok, yang dimana di sini saya kebagian bab 10, 11 dan 12. Dimana sebelumnya kami dari kelompok 9 mohon izin Bapak karena kami tidak menemukan buku yang Bapak rekomendasi. Jadi kami di sini mengambil salah satu buku yang sekiranya sama dengan buku yang direkomendasi oleh Bapak. Di sini judul buku tersebut adalah Kuliah Akhlak Tasawuf, yang dimana penulisnya bernama Profesor Dr. Asep Usman Ismail, yang diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya. Baik, sebagai kata pengantar di sini sesuai yang dipaparkan di belakang saya atau di layar monitor saya, pendahuluan tentang resume buku tentang Kuliah Akhlak Tasawuf ini menggambarkan pentingnya dimensi spiritual dan etika dalam kehidupan umat muslim. Melalui pendekatan tasawuf, buku ini juga membahas bagaimana akhlak atau moralitas seseorang atau umat muslim dalam tasawuf, bukan hanya sebatas sosial, tapi juga per individu. Bagaimana tentang akhlak kita, terutama akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi juga buku ini mengajarkan kita untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan memperkuat sifat-sifat terpuji, membersihkan hati dan melalui pemahaman dan praktik akhlak tasawuf. Pembaca di sini diajak untuk menjalani kehidupan yang penuh kesadaran spiritual, kedamaian batin, serta harmoni dengan sesama manusia dan alam. Resume saya ini merangkum inti ajaran dan nilai-nilai utama yang disampaikan dalam buku tersebut, terutama pada bab 10, 11 dan 12. Pada halaman pertama daripada PPT saya ini, pada bab 10, secara garis besar di sini membahas tentang integrasi syariat dengan tasawuf. Akan tetapi saya mengambil kesimpulan atau memperkecil tentang tema tersebut menjadi keterpaduan antara syariat dengan tasawuf. Ajaran Islam dibangun dengan 3 landasan utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ajaran tersebut secara lengkap tercermin pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Quran yang hidup. Nabi Muhammad merupakan figur sentral yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat muslim di dunia, baik bagi kehidupan muslim secara sosial, intelektual, dan penghayatan nilai-nilai spiritual. Keterlibatan beliau dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi tidak terpisah dari penghayatan beliau terhadap nilai-nilai spiritual. Bahkan beliau terlibat dalam kegiatan muamalah yang bertujuan untuk mengintegrasikannya pada kesadaran robbani, yakni kesadaran semua aktivitas, gerak, dan langkah kita itu pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah, dan untuk Allah. Rasulullah SAW mendapat ajaran atau yang kita kenal dengan bahasa Islamnya itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, bahwa agama Islam itu terdiri dari 3 bagian yang satu sama lain itu saling menguatkan, saling terikat dalam satu kesatuan yang sangat-sangat utuh. Ketiga bagian tersebut yaitu adalah iman, Islam, dan ihsan. Berdasarkan teologi ajaran Islam tersebut, di sini pada buku ini membahas atau dielaborasi
menjadi dua poin penting. Yang pertama, ihsan itu sebagai esensi kerohanian dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan kualitas nurani manusia agar merasakan ihsan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Meskipun manusia tidak mungkin dan tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena manusia adalah termasuk makhluk yang hina dan Allah itu adalah sang pencipta yang dimana beliau itu tiada tara. Jadi kita terlalu kotor atau terlalu tidak pantas untuk bisa melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak mungkin dan tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, esensi ihsan ini terletak pada kesadaran bahwa manusia setiap saat berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadahnya seperti sholat maupun di luar ibadah. Kita selalu dalam di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya. Kemudian poin yang kedua, ya ini adalah ihsan. Ihsan adalah tasawuf dan tasawuf adalah ihsan. Ihsan adalah tasawuf Qur'ani, Sunni, akhlaki, amali dan salafi yang tidak tercampur dengan syatahat atau syatahat dan bid'ah. Syatahat ini kalau istilah-istilah daripada ulama-ulama sufi yang dimana mereka kata-kata yang salah lah. Intinya di sini tidak tercampur dengan syatahat dan bid'ah. Narasi ini diperkuat oleh kaul seorang dosen atau guru besar dari Universitas Al-Azhar menyatakan bahwasanya tasawuf yang bercampur dengan syatahat dan bid'ah yang keluar dari kebiasaan para salafus soleh generasi awal merupakan sesuatu yang menyimpang. Dengan demikian, ihsan adalah tasawuf dan tasawuf adalah ihsan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ihsan merupakan jalan rohani yang sesuai dengan asar Rasulullah SAW. Ihsan adalah pengalaman tasawuf dengan mengikuti dan membiasakan sunnah Nabi secara konsisten. Hanya dengan mengikuti dan mengamalkan tasawuf Qur'ani, Sunni, amali, ahlaki dan salafi, jalan kebaikan dunia akhirat insya Allah dapat diraih dengan sempurna. Kemudian saya akan melanjutkan ke bab yang kedua, bab yang ke-11 yang dengan tema besarnya itu ialah tazkiyat an-nafs, atau kita bisa mengartikannya sebagai menumbuhkan jiwa atau membersihkan jiwa seorang muslim sehingga menjadi baik dan melahirkan kebaikan. Di dalam psikologi tasawuf, pembicaraan tentang nafs ini berfokus pada upaya pengembangan jiwa karena keterasingan seorang makhluk Allah dari Allah gitu. Keterasingan seorang hamba dari sang penciptanya yang dengan melewati bimbingan dan konseling agar jiwa yang jauh itu berpulang kembali ke Allah Rabbul Jalil atau Allah sang pencipta. Jika hati kita resah, jiwa tidak tenang dan pikiran kacau, maka segeralah kita bermusahabah, yaitu evaluasi diri dari perilaku buruk dan perbuatan maksiat dengan mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak istighfar, zikir dan taubatan nasuha agar mendapat pencerahan, ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa kita. Takziah an-nafs ini adalah salah satu langkah mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang baik, dekat dengan Sang Maha Pencipta, dekat dengan hamba-hambanya, dengan membuang penyakit hati dan sifat-sifat tercela agar jiwa tercerahkan dengan cahaya Allah. Apabila kita sudah dekat dengan Allah, maka secara otomatis gitu kita pastilah dekat dengan hamba-hambanya atau dengan makhluknya. Dan jikalau ada orang yang mengaku diri dekat dengan Allah akan tetapi dia tidak bisa menjalani hubungan baik dengan manusianya, berarti kita harus mempertanyakan apakah memang pengakuan tentang kedekatannya dengan Tuhan itu apakah benar atau tidaknya.
Adapun pengembangan jiwa menurut Al-Quran itu, di dalam Al-Quran jiwa itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jiwa al-amarah yang cenderung mengikuti kebutuhan perut dan di bawah perut yang tanpa terkendali. Yang kedua itu jiwa al-mutmainnah yang cenderung mengikuti keutuhan rohani. Dan yang ketiga, jiwa al-lawamah atau yang bahasanya galau di antara daya tarik hawa nafsu dengan daya tarik rohani. Untuk sifat yang pertama ini atau jiwa yang pertama yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini, jiwa al-amarah, yang dimana ini adalah sifat alaminya manusia atau sifat hakikatnya manusia itu seperti binatang, yang dimana mereka hanya berpikiran untuk mencari isi perutnya saja dan juga mengikuti hawa nafsunya atau ini dah kayak istilahnya ini tentang ketertarikan kita terhadap makanan, terhadap seksual, itu dah yang dimaksud di dalam Al-Quran tentang jiwa al-amarah ini. Kita tidak ada bedanya dengan seekor, atau kita tidak ada bedanya dengan seekor binatang, yang dimana binatang itu hidup hanya untuk makan. Akan tetapi jika kita memperdalami akhlak tasawuf kita, memperbaiki diri segala macam, maka kita akan terlahir kembali, atau kita akan kembali seperti kita baru saja dilahirkan, terbebas dari dosa dan menemukan jati diri kita sebagai manusia gitu, tidak seperti hewan, dan kita tidak akan termasuk dalam jiwa al-amarah ini. Adapun yang kedua yaitu jiwa al-mutmainnah, jiwa yang cenderung mengikuti kebutuhan rohani. Di sini jiwa ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya, di surat mohon maaf saya tidak terlalu tahu. Intinya di sini Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang memiliki jiwa al-mutmainnah ini, yang dimana mereka telah melewati atau mereka telah lepas daripada jiwa al-amarah ini. Dan Allah telah berjanji juga untuk mengumpulkan orang-orang yang berjiwa al-mutmainnah ini, akan dikumpulkan dengan para nabi dan para sesepuh-sesepuhnya yang alim ulama, yaitu yang memiliki jiwa al-mutmainnah. Adapun yang ketiga yaitu jiwa al-lawamah. Jiwa al-lawamah ini menurut pemahaman saya, yang dimana pada zaman ini memang sedang marak-maraknya, yang dimana di sini jiwa al-lawamah ini adalah seperti contohnya gini, kalau semisalkan ada orang yang sadar akan perbuatan dosanya, akan tapi dia masih terikat terhadap perbuatan dosanya gitu. Kalau semisalkan contoh nih, ada orang yang pada saat mereka mengikuti pengajian, mereka merasa tersentuh, mereka ingin taubat, mereka ingin berhenti mengerjakan maksiat segala macam. Akan tapi setelah mereka berpindah daripada tempat pengajian tersebut, maka mereka kembali melakukan maksiat tersebut. Jadi secara gampangnya di sini kebimbangan jiwa kita untuk kita mau taubat, tapi kita tidak bisa terlepas daripada perbuatan maksiat itu. Ini yang dimaksud dengan jiwa al-lawamah menurut Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran, yang dimana terjadinya zaman sekarang, tapi sesudah tertulis beberapa abad yang lalu, Masya Allah. Kemudian yang ketiga di sini adalah tentang maqamat, atau yang biasa kita kenal dengan makom. Makom di sini itu secara gampangnya itu secara gampangnya itu sebuah tingkatan, atau di sini saya lebih suka membahasakannya sebagai sebuah tangga untuk mencapai kepribadian yang baik, yang dimana banyak yang harus kita lalui, seperti para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda. Akan tetapi di sini sesuai dengan buku ini, saya mengambil Imam Al-Ghazali sebagai rujukan saya, yang dimana Imam Al-Ghazali itu memaparkan tahapan-tahapan untuk
menuju jiwa yang yang bersih itu melalui yang pertama itu taubat, yang kedua itu sabar, dan yang ketiga tawakal, yang keempat zuhud, yang kelima ridho, dan yang keenam mahabbah, dan yang ketujuh itu ma'rifah. Yang dimana taubat ini taubat bukan sekedar taubat biasa ya, tapi taubatan nasuha, yang dimana kita taubat dan langsung selama hidup kita itu meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita kerjakan dan tidak mengulanginya kembali. Yang kedua itu sabar terhadap ujian, sabar terhadap segala sesuatu dah. Yang ketiga itu tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat zuhud, yaitu menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya menjerumus kita ke dalam dosa. Dan yang ketiga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mahabbah, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu ma'rifah, yang dimana kita mungkin jarang ya, atau banyak sih, tapi kalau untuk kalau untuk orang-orang seperti kita mungkin belum bisa sampai ma'rifah ini, karena ini bisa dilakukan oleh para ulama-ulama besar saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.